sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yakunu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Abror, para ibu-ibu hajah, para ustadzah, para sesepuh, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca, wirid-wirid dan zikir-zikir serta apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang sholat sunnah atau sholat tatawwu. Sholat sunnah yang paling utama di antara sholat sunnah-sunnah yang lain adalah sholat malam. Sholat malam kalau dilaksanakan setelah tidur disebut dengan tahajud. Tapi kalau belum tidur sebutannya hanya sholat malam saja. Apakah ada pahalanya? Ada pahalanya. Pahalanya untuk keutamaannya untuk orang yang melaksanakan sholat malam ini ada waktu-waktu mustajab. Ada waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa-doa kita ketika malam hari. Beda dengan waktu siang. Di waktu malam ini Allah membuka pintu-pintu ijabahnya. Sepertiga malam yang pertama ini Allah melihat kepada catatan, melihat kepada Lauhil Mahfuz. Apakah ada di situ yang perlu dihapus? Dihapus oleh Allah. Sampai sepertiga malam yang terakhir Allah ini kemudian memperhatikan ada nggak kira-kira jamaah Masjid Al-Abror, ibu-ibu yang bangun malam tadi malam. Ada. Bangunnya ngapain? bangunnya untuk mohon ampun kepada Allah. Walladzina hum fil ashari yastaghfirun. Mereka yang di waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir ini memohon ampun kepada Allah. Ini keutamaan sholat malam.
Kalau kita laksanakan setelah tidur, maka ini lebih banyak lagi pahalanya, lebih utama lagi karena lebih berat. Kalau udah tidur dulu itu pasti lebih berat dibanding sebelum tidur. Meskipun demikian ibu-ibu, tetap sholat malam ini boleh saja dilaksanakan meskipun belum tidur. Sekiranya susah, sekiranya belum ada kebiasaan kita buat bangun, pasti bangun subuh lagi atau lewat. Maka kalau belum bisa bangun seperti itu, maka paling tidak sebelum tidur kita sholat dulu, sholat hajat atau sholat taubat. Kemudian setelah itu tutup pakai witir. Habis tutup pakai witir doa, habis doa lagi. Bismika Allahumma ahya, bismika amut, maksudnya tidur kalau nggak punya kebiasaan bangun malam. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu mau bangun terus, pasti saya mah tahu yang namanya orang tua 2 jam sekali pasti bangun. Ini buat yang muda-muda ini. Buat yang muda-muda suruh bangun. Kalau orang tua mah 2 jam sekali juga bangun, kamar mandi 2 jam sekali bangun, terus ngerasain aduh ngapa sakit banget ini pinggang ya. 2 jam lagi bangun lagi. Itu buat alarm, Bu. Itu alarm, itu satu tanda dari Allah yang ada pada diri kita, yang ada pada badan kita. Orang kalau sudah di usia lanjut kemudian diberikan oleh Allah tidurnya sedikit, ini sebenarnya alarm. Ini sebenarnya sebuah penanda bahwa ibu dipanggil buat dekat sama Allah. Dipanggil untuk ayo sini. Oleh karenanya nggak kayak anak muda. Kalau anak muda tidur dari 8:30 bangun-bangun bisa 5:30. Kalau ibu kan enggak ya? Enggak, kalau ibu saya tahu itu alarm, itu penanda dari Allah supaya mendekat, semakin mendekat kepada Allah di usia-usia yang memang sudah lanjut. Nah, berikut ini akan kita baca halaman 200. Halaman 200, wa syaikhani an Abdullah bin Amr. Betul itu ya? Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhani an Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fatarakal qiyamal lail. Dari Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengeluarkan satu hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulanin, janganlah engkau jadi seperti anu si fulan, si anu. Tahu anu, Bu? Ya anu emang rada anu. Orang kalau dibilangin apa-apa dia mah anu aja sih. Anu si fulan kana yaqumul laila. Si fulan ini begadang malam, fataroka, lalu dia meninggalkan qiyamal laili, mendirikan malam atau sholat malam. Ini sabda Rasulullah SAW kepada sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, ini yang kemarin sempat saya singgung. Amr bin As, Asnya ini kakeknya Abdullah. Asnya ini termasuk orang yang sangat anti, sangat nantang Rasulullah. Tapi anaknya yaitu Amr bin As ini jadi sahabat pilihan Rasulullah. Cucunya juga masih ngalamin Rasulullah, masih sahabat juga, termasuk generasi-generasi muslim awal yang sangat terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebiasaan kemarin, orang yang memang sudah punya kebiasaan, orang yang memang sudah punya kebiasaan untuk bangun malam, sholat tahajud, tapi kebetulan dia ketiduran
kebetulan dia ketiduran pulas di atas sejadah misalnya, maka insya Allah itu tetap dicatat salat malamnya, itu tetap oleh Allah diberikan balasan salat malam meskipun ketiduran. Syaratnya memang dia punya kebiasaan itu. Kalau nggak punya kebiasaan itu, baru sekali-kalinya, baru sekali malam Jumat, nah kemudian malam Sabtu dia ketiduran lagi, ya nggak dicatat, orang baru sekali. Kecuali kalau memang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun dia melakukan itu, selalu bangun jam 2:30, bangun lagi 2:30, bangun lagi. Nah kemudian satu malam pulas ketiduran lewat, bangun-bangun subuh nggak baca Quran, nggak baca zikir, maka insya Allah satu malam yang kelewatan itu, satu malam yang ketiduran itu, insya Allah tetap Allah catat sebagai pahala untuk dia. Tidurnya adalah sedekah, sedekah dari Allah untuk dia kesiang, capean siangnya. Nah untuk orang yang punya kebiasaan seperti ini, kayak ibu-ibu semua di sini, maka ketika tidur disunahkan niat aja pokoknya. Ketika tidur baca doa tidur sebagaimana biasa, kemudian niat dalam hati, ya Allah saya niat bangun malam, ya Allah saya niat nanti malam akan sholat tahajud sebagaimana biasa. Sunnah untuk orang yang punya kebiasaan tahajud, maka setiap kali dia hendak tidur disunahkan untuk niat bangun malam. Nah niatnya ini yang nanti akan diberikan pahala juga. Andai kelewat ternyata ketiduran nggak bangun, maka tetap dapat karena udah niat. Demikian juga tidurnya, sebagaimana tadi sempat kita singgung, tidurnya juga sedekah dari Allah. Ini orang-orang yang punya kebiasaan bangun malam. Nah kalau yang nggak punya kebiasaan bangun malam bagaimana? Begadang terus, tapi dia nggak pernah sholat, gadang aja begadang, baca status WA, temennya ada 3.000, semuanya dibacain. Wah si Anu lagi jalan-jalan, dah ini kayaknya lagi galau nih dia nih, dibacain semua status WA teman-temannya ada 3.000. Sampai subuh begadang terus, ngapain? Baca status WA. Kata Rasulullah, jangan seperti itu, wahai Abdullah bin Amr bin As, jangan engkau seperti si fulan, seperti si Anu, dia melek terus malam tapi nggak pernah sholat malam. Jangan, dia begadang terus malam tapi nggak pernah megang Quran sama sekali, nggak pernah baca Quran. Dia melek terus malam tapi nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah, nggak pernah. Jangan seperti itu kata Rasulullah. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, di sini Rasulullah menyebutkan fulan, la takun mithla fulanin, jangan kau jadi seperti fulan. Ini kebiasaan Rasulullah. Biasanya Rasulullah kalau ingin menegur seseorang supaya jangan kayak si Anu, nggak pernah disebutkan oleh Rasulullah. Ini adab akhlaknya Rasulullah, menyembunyikan aib orang. Kalau kita gimana tuh? Ustazah, jangan kayak Ustazah Santi no. Disebut tidak ada Santi, tadi namanya Santi bu. Bu, ada nggak yang namanya Santi sini? Nggak ada. Sebutin namanya, disebutin. Kalau kita kan begitu biasanya. Kok jangan kayak si Santi no. Mana orang suaminya gak ada, ngobrol disebutin semuanya, nggak boleh. Rasulullah nggak pernah menyebutkan nama. Rasulullah selalu menyamarkan, selalu disamarkan, disembunyikan oleh Rasulullah. Sekiranya Rasulullah ingin menasihati orang supaya jangan seperti si fulan, maka Rasulullah nggak pernah menyebutkan namanya. Ini akhlaknya Rasulullah itu. Akhlaknya Rasulullah itu demikian mulia, demikian luhur, sehingga tidak mau menyebutkan cacat, kekurangan-kekurangan orang. Takut kasihan orangnya itu sakit hati kalau dengar. Kasihan takutnya orang itu kalau dengar, kemudian dia jadi putus harapan, ngerasa dia itu sudah dibenci oleh Rasulullah. Maka Rasulullah nggak pernah menyebutkan nama orang.
Ini akhlak beliau, akhlak Rasulullah, menyembunyikan aib atau menyembunyikan cacat dan kekurangan-kekurangan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada juga dulu ada seorang sahabat namanya Hudzaifah. Pernah dengar Bu? Bu, Hudzaifah pernah dengar nggak? Hudzaifah. Hudzaifah laki apa perempuan tuh kira-kira? Laki apa perempuan Hudzaifah Bu? Laki. Pernah kita bahas banyak nama dalam bahasa Arab yang sebenarnya itu laki-laki tapi pakai tak marbutoh. Jadi tak marbutoh itu nggak harus perempuan. Hudzaifah laki, Tolhah laki, siapa lagi? Hudzaifah, Tolhah, kemudian ya Maisarah, betul, laki Maisarah, laki Maisarah. Iya, itu dipakai buat orang sini. Maisarah itu laki semua. Maisarah diantara yang dicatat sejarah riwayat, Maisarah itu seorang yang menyertai Nabi Muhammad SAW ketika usia 20-an untuk jalanin perniagaannya Siti Khadijah. Yang suruh nemenin siapa? Maisarah. Nemenin Nabi Muhammad waktu itu belum jadi Nabi, nemenin berminggu-minggu ke negeri Syam yang nginep segala dengan Maisarah. Itu bukan berarti Nabi Muhammad berdua-duaan sama Maisarah, bukan. Maisarah di sini laki. Jadi banyak nama dalam bahasa Arab yang sebenarnya dia perempuan, yang sebenarnya dia laki-laki tapi pakai tapar butuh. Memang seperti itu berlakunya. Ada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini disebut sebagai sirrun Nabi, disebut sebagai rahasianya Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut rahasianya Nabi Muhammad SAW? Karena Hudzaifah inilah yang tahu mana orang yang munafik, mana orang yang benar imannya. Sampai-sampai akhlaknya yang demikian mulia Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah tidak mengumumkan mana orang-orang yang munafik, itu nggak diumumkan sama Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu, ini si A, si B, si C, si D, tahu Rasulullah itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik Rasulullah tahu, tapi nggak pernah diumumkan kepada para sahabat. Kalau diumumkan habis dah para sahabat di Madinah pada waktu itu, tapi dirahasiakan. Nah, satu-satunya yang tahu itu adalah Hudzaifah. Hudzaifah disebut sebagai sirrun Nabi karena Nabi hanya memberikan rahasia tentang orang munafik ini kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman jadi pemegang rahasia Rasulullah tentang orang-orang munafik, mana yang benar-benar imannya dan mana yang palsu imannya. Itu Hudzaifah tahu. Ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasulullah ada, maka akan ketahuan mana orang munafik. Asal Rasulullah nggak mau sholat aja, nggak mau nyolatin dia, berarti munafik gitu aja, karena nggak boleh menyolatkannya. Ketahuannya nanti kalau udah meninggal, Rasulullah sholat apa enggak, menyolatkan dia atau enggak. Kalau Rasulullah menyolatkan, para sahabat ikut sholatin juga, berarti ini orang mukmin. Tapi kalau Rasulullah nggak mau menyolatkan, ini berarti dia orang munafik. Tapi tidak diumumkan nih si Ano munafik nih, jangan ikutin. Enggak pernah Rasulullah seperti itu. Selalu merahasiakan, selalu menyimpan aibnya orang. Ini akhlaknya Rasulullah terhadap orang-orang munafik, terhadap orang-orang yang punya kekurangan, yang punya cacat. Ini selalu disembunyikan dan selalu dirahasiakan oleh Rasulullah. Saat Rasulullah sudah wafat, maka para sahabat biasanya kalau mau nyolatin jenazah lihat-lihat Hudzaifah. Dia lihat sahabat Hudzaifah nyolatin apa enggak nih. Kalau sahabat Hudzaifah nyolatin, berarti orang mukmin. Dia ikut, para sahabat pada ngikut sholat. Tapi kalau sahabat Hudzaifah nggak nyolatin, para sahabat nggak ikut sholat juga. Karena yang tahu itu cuma Hudzaifah. Yang bisa kita ambil di sini dalam hadis ini dan juga dalam cerita tentang Hudzaifah sirrun Nabi, Hudzaifah orang yang memegang rahasia Nabi,
Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan aib, tidak pernah menyebutkan cacat orang-orang yang memang punya kekurangan. Selalu Rasulullah sembunyikan, selalu Rasulullah rahasiakan. Contohnya dalam hadis ini, wahai Abdullah bin Amr bin al-As, jangan engkau seperti fulan, gitu doang Rasulullah, nggak disebutin namanya. Dalam kesempatan lain banyak Rasulullah menyebutkan ma balul qaumi, itu gimana sih orang, gitu doang Rasulullah. Gimana sih orang ada sholat jamaah tapi dia nggak buru-buru ke masjid, udah gitu doang, nggak pernah disebutin nama orangnya. Akhlaknya yang demikian mulia, akhlaknya yang demikian luhur, Rasulullah tidak pernah menyebutkan dalam hadis-hadis, tidak pernah Rasulullah menyebutkan satu aib atau satu orang yang punya aib disebutkan namanya, itu tidak pernah. Nah, ini perlu kita contoh, artinya saat kita memberikan satu nasihat, jangan kita menyebutkan aib atau menyebutkan nama orang. Jangan kita menyebutkan sosok orang itu, tapi cukup kita rahasiakan saja. Sebutin aja pulang, jangan kayak si Anu loh, jangan kayak si Fulan loh, nggak punya ini kerjaan, lontang lantung, ininya kemana tahu. Si Fulan aja sebutinnya, jangan disebutin namanya. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada pembahasan ini, pembahasan tentang qiyamul lail, pembahasan tentang mendirikan malam dengan ibadah. Orang yang mendirikan malam dengan ibadah ini termasuk orang-orang yang Allah berikan derajat keutamaan. Biasanya orang yang diberikan mudah untuk bangun malam itu adalah orang-orang terpilih, dan juga orang-orang yang ketika siangnya ini tidak punya dosa. Ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini pernah ditanya oleh muridnya, Guru, kenapa saya susah amat bangun malamnya? Kenapa kok saya nggak pernah bisa tahajud untuk bangun malam, itu kenapa? Maka kata gurunya, kata Malik bin Dinar, sesungguhnya engkau di siang hari melakukan dosa-dosa. Karena dosa-dosa di siang hari itu, maka engkau berat untuk bangun di waktu malam. Orang yang berat bangun di waktu malam, artinya bangun buat ibadah, bangunnya cuma bangun karena sakit, bangunnya bangun cuma karena beser, habis itu tidur lagi. Ini karena waktu siangnya banyak dosanya. Alhamdulillah. Oleh karenanya kalau kita mau bangun malam, kalau kita mau mudah untuk tahajud, banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Siang-siangnya istighfar. Karena banyak sekali keadaan-keadaan, banyak sekali aktivitas-aktivitas di siang hari ini yang memang penuh kelemahan dan juga kekurangan dari kita. Taruhlah seseorang misalnya dia sholat subuh, habis sholat subuh sholat duha, habis sholat duha dia ngederas Quran, habis ngederas Quran dia ngaji ke masjid, habis zuhur, kemudian habis asar ngaji lagi misalnya, ngaji lagi. Itu kan barisan atau deretan pahala-pahala yang kelihatan. Nah, sombong, gua nih yang paling rajin nih. Kemudian ujub, kayaknya bacaan Quran yang paling istiqomah gua doang dah. Terus ngerasa paling benar sendiri. Nah, itu kan semua dosa-dosa juga. Jadi dalam ibadah kita, dalam aktivitas kita di siang hari ini, meskipun zahirnya kelihatannya ini ngaji terus, kayak ustadz ngaji terus di mana-mana, kelihatannya taklim terus, itu sebenarnya di situ ada juga orang yang pleset. Boleh jadi dengan ibadah itu dia ngerasa paling suci, dengan ibadah itu ngerasa paling benar dan ngerasa paling pantas dapat balasan dari Allah. Oleh karenanya banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau udah sering istighfar,
perbuatan dan aktivitas yang ada di siang hari ini kita istighfarin, kita mohonkan ampun pada Allah kalau ada kurang ikhlas, kalau masih suka ria, pamer, kalau masih suka sombong, maka insya Allah gampang bangun malam. Orang yang susah bangun malam itu biasanya karena siang-siangnya itu dia banyak dosanya, lupa istighfar. Ini kata Malik bin Dinar, kata seorang ulama. Ada juga seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, ini seorang ulama tasawuf juga. Beliau mengatakan, dia pesan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau engkau puasa juga enggak, di siang hari malam juga enggak bangun, puasa enggak, malamnya bangun sholat juga enggak, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang tidak punya jatah di akhirat nanti. Alhamdulillah. Terus bagaimana supaya kita termasuk orang yang dapat bagian atau jatah di akhirat? Caranya adalah dengan istighfar, dengan banyak-banyak istighfar, dengan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ketika kita bangun malam boleh dengan sholat tahajud 2 rakaat. Ini babnya memang bab tentang sholat tahajud. Selesai sholat tahajud boleh diisi dengan baca Quran. Boleh. Selesai baca Quran boleh diisi dengan doa. Doa itu minta, mohon pada Allah. Mohon kepada Allah supaya diberikan keturunan yang soleh solehah, diberikan keberkahan. Yang penting berkah, Bu. Duit banyak mah nggak apa-apa. Yang penting berkah. Berkah, mohon, boleh juga diisi dengan munajat. Munajat itu kita memanggil Allah, kita memanggil nama Allah, kita bermesraan dengan Allah, itu namanya munajat. Munajat itu banyak lapannya. Ada munajat yang saya tahu itu diantaranya ada yang qad nama wafduka haulal baiti wantabahu wa anta ya hayyu ya qayyum lam tanami. Ya Allah, orang-orang udah pada tidur semuanya, sedangkan engkau adalah zat yang tidak tidur dan zat yang terus menerus menjaga makhluknya. Ya Allah, orang-orang semuanya sudah pulas, tetapi engkau menjaga dan terus terjaga mengurusi makhluk-makhluknya. Ini munajat. Ya Allah, engkau maha tahu mana yang pantas masuk neraka dan mana yang pantas masuk surga. Kira-kira saya ini barisan yang mana? Apakah barisan yang masuk surga? Apakah barisan masuk neraka, ya Allah? Kira-kira tempat saya yang mana yang pantas? Apakah pantasnya di surga? Apakah pantasnya di neraka? Namanya munajat. Munajat boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi di situ kemesraan, di situ kedekatan ibu dengan Allah, bisik-bisik, manggil-manggil nama Allah, dan ibu mohon belas kasih, mohon rahmat Allah, namanya munajat. Selain dengan sholat 2 rakaat yang namanya tahajud, bangun malam, itu bisa juga diisi dengan munajat. Boleh juga ibu munajat dengan memanggil-manggil nama Rasulullah. Misalnya ibu baca, ya akramal khalqi maliman al-hudu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, pasti derajatmu yang tinggi, keluasanmu yang sangat sempurna. Kalau untuk aku numpang dikit aja, itu pasti engkau tidak keberatan ya Rasulullah. Nanti ketika di akhirat aku numpang di akhirat, aku ingin bersamamu sedikit saja, kasih jatah untukku ya Rasulullah. Kita munajat kepada Rasulullah boleh kita munajat kepada Rasulullah juga boleh. Munajat kepada orang-orang soleh boleh juga. Munajat, panggil-panggil, wahai hamba-hamba Allah yang soleh, wahai para wali-wali Allah, wahai guru-guruku,
bantulah aku untuk memohon kepada Allah. Jadi guru-guru kita ikut ngaminin. Ini namanya munajat atau bertawasul dengan guru. Boleh nggak bertawasul dengan guru, dengan orang-orang saleh? Boleh, karena memang diajarkan ibadallah, ibadallah, agithuna liajlillah wa kunu wa'unana lillah asana'allah bifadlillah. Itu kita bukan manggil-manggil Allah, bukan itu. Bukan manggil-manggil Rasulullah. Manggil siapa? Manggil hamba-hamba Allah yang soleh. Wahai guru-guru, wahai hamba-hamba Allah, wahai para wali Allah, ibadallah, ibadallah, tolonglah kami untuk mendekat kepada Allah. Tolonglah kami untuk bisa diijabah doa-doa kami. Tolonglah aku, wahai guru-guru, wahai para wali-wali Allah. Ini namanya tawasul. Nah, bertawasul kepada orang-orang soleh itu boleh. Ada satu riwayat para ulama menyebutkan kalau ibu sampai di satu tempat nyasar, misalnya ibu pernah nyasar, keder, pernah keder bu, ada setannya tuh. Iya, orang keluar mau maghrib, tahu-tahu jam 11:30 kagak nyampe-nyampe, padahal cuma ke pasar doang. Itu kalau lagi keder atau lagi nyasar itu boleh kita tawasul kepada ibadah Allah atau kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Wahai wali Allah yang ada di tempat ini, wahai orang-orang soleh yang ada di tempat ini, wahai hamba-hamba Allah yang soleh, baik itu malaikat maupun dari bangsa manusia, tolonglah aku keder. Boleh bu, Al-Fatihah, dibacain Fatihah. Insya Allah itu bisa hasil, insya Allah itu bisa ditunjukkan. Kita wasul, bangun malam, sholat tahajud, habis sholat tahajud berdoa boleh, baca Quran boleh, munajat juga boleh, bahkan bertawasul atau memanggil nama-nama orang soleh ini juga boleh. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh ulama-ulama, ini memang diperbolehkan. Wahaka al-Yabi wa ani Syekh Abi Bakrin Ad-Dharir, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.